selanjutnya kita akan bahas nomor 17 dan 18 ya. Nomor 17, diketahui X sama dengan 25% dari 75. Jadi kalau mau ditulis dalam bentuk kalimat matematikanya, 25% kali 75. Dari itu berarti dikali. Kemudian Y, 75% dari 25. Sama kayak tadi ya, berarti 75% dikalikan 25. Yang ditanyakan adalah hubungan X dan Y seperti apa. Kita jabarkan dulu, 25% berarti 25 per 100, kemudian 75% juga 75 per 100. Seperti ini. Untuk yang X, 25 per 100 kali 75. Yang Y, 75 per 100 kali 25. Nggak usah dihitung berapa, kita perhatikan angkanya saja. Untuk yang X ya, 25 kali 75 per 100. Kemudian Y, 75 dikali 25 per 100 juga. Jadi sama, pada intinya sama meskipun urutannya berbeda. Mereka juga sama-sama ada 25 dikali 75, dibaginya juga sama-sama 100. Jadi nggak perlu dihitung, hasilnya itu pasti sama. Jadi jawabannya X pasti nilainya sama dengan Y. Jadi nomor 17 bisa kamu pilih opsi yang C. Berikutnya kita akan nomor 18. Nomor 18 ada persamaan A bintang B sama dengan negatif 2A plus B per 2. Oke, itu maksudnya apa sih? Maksudnya di sini ada bintang kan? A bintang B bla bla bla. Artinya kalau kamu mau mengganti A dan B sebagai angka apapun, cara menghitungnya juga sama. Sama dengan apa? 2 min 2A plus B per 2 seperti itu. Jadi A sama B tergantung angka yang mau kamu ganti di sini apa ya. Kemudian diketahui X sama dengan 3 bintang negatif 3. Kemudian Y sama dengan negatif 2 bintang 4. Kita disuruh menentukan nilai masing-masing X dan Y, kemudian kita bandingkan. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tinggal memasukkan angka yang ada di sini ya. Berarti angka pertama itu adalah A, yang kedua adalah B. Kalau X sama dengan 3 bintang negatif 3, berarti A nya kita ganti 3. Kemudian B nya kamu ganti negatif 3 seperti itu. Masukkan, kita hitung. Negatif 2 dikalikan 3 plus negatif 3 per 2. Nanti hasil akhirnya adalah negatif 9 per 2. Yang Y juga sama. Kita mengganti A sebagai negatif 2, kemudian B sebagai 4 ya. Jadi negatif 2 dikalikan negatif 2 ditambah 4 per 2. Hasilnya adalah 8 per 2. Boleh dihitung hasil akhirnya menjadi bilangan bulat atau tidak. Kalau kalian mau menghitung menjadi bilangan bulat, berarti yang 8 per 2 hasilnya nanti 4. Kemudian yang Y min 9 per 2 nanti pasti koma ya. Nah, tapi di situ kan kita cuma bagikan nilainya aja. Nah, di sini X itu negatif, Y-nya positif. Jadi udah jelas X-nya pasti nilainya lebih kecil daripada Y. Seperti itu. Lanjut ya, kita ke nomor 19. Nomor 19 kita baca dulu soalnya. X merupakan suatu bilangan prima antara 2 sampai 100. Kemudian Y itu adalah bilangan bulat genap. Kemudian yang ditanyakan adalah yang menghasilkan bilangan genap di antara opsi itu yang mana? Hal pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama tentukan dulu jenis bilangan untuk X ya. X tadi cuma diketahui rentangnya 2 sampai 100 dan bilangan prima. Oke, bilangan prima itu yang seperti apa? Ya, bilangan prima itu 2, 3 dan seterusnya. Bilangan prima itu pokoknya yang nggak bisa dibagi sama bilangan lain kecuali dirinya sendiri sama satu ya. Jadi yang masuk X itu adalah bilangan bulat ganjil saja. Kenapa seperti itu? Karena selain 2, bilangan prima itu pasti semuanya ganjil. Jadi bisa kita simpulkan kalau X adalah bilangan ganjil. Kemudian Y sudah jelas bulat positif. Oke. Nah, untuk menentukan mana yang hasilnya genap, kalian harus memasukkan kemungkinan itu ke dalam opsi ya. Jadi kita coba satu-satu opsinya. Boleh pakai angka, boleh juga langsung aja dinalar ya. Misalnya kita ke A dulu. A di situ opsinya adalah Y dikalikan X plus Y. Y tadi bilangannya genap kan? Masukkan. Kemudian X tadi adalah ganjil. Kemudian ditambah dengan genap lagi. Nah, kita tentukan dulu yang dalam kurung ganjil ditambah genap. Jadi satu bilangan ganjil, kamu tambahkan satu bilangan genap, hasilnya itu menghasilkan bilangan genap atau ganjil. Hasilnya adalah bilangan ganjil. Selalu seperti itu. Kita coba. Misalnya 1 ditambah 2 hasilnya 3 ganjil. 1 ditambah 4 hasilnya 5 juga. Jadi selalu menghasilkan bilangan ganjil. Jadi penjumlahan satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil itu hasilnya pasti ganjil. Nah, kemudian bilangan ganjil itu kamu kalikan dengan genap ya. Tadi kan di awal Y-nya tadi genap juga. Genap dikalikan ganjil artinya seperti apa?
apapun bilangannya, kalau kamu kalikan dengan angka genap, akan menghasilkan angka genap juga. Contohnya, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2 juga 6. Jadi hasilnya semuanya genap ya, meskipun kamu kalikan dengan bilangan ganjil. Jadi hasilnya genap dikali ganjil itu genap. Dan ternyata ini hasilnya benar genap. Ya sudah, kamu pilih opsi A. Untuk memastikan yang lain boleh kamu coba sama bilangan yang lain atau kita makan sendiri. Oke? Selanjutnya kita ke nomor 20. Nomor 20, X sama dengan dalam kurung akar dari 1 dikurangi 0,36 dikalikan dalam kurung akar dari 1 dikurangi 0,51 Y itu sama dengan 1/3/4 dikalikan 2/7. Nah, udah jelas berarti di sini kita tinggal menghitung saja karena persamanya sudah jelas ya. X, gimana cara menghitungnya awalnya? Pastikan hitung dulu di dalam kurung, masing-masing kurung. Di situ ada akar 1 dikurangi 0,36, kurangi dulu. 1 dikurangi 0,36 itu berapa hasilnya? Oh, ternyata 0,64. Kemudian 1 kurangi 0,51 berapa? 0,49. Selanjutnya kita hitung akarnya itu berapa ya? 0,64 akarnya adalah 0,8. 0,49 akarnya adalah 0,7. Nah, kalau kayak gini berarti bisa langsung dikaliin. 0,8 dikali 0,7 hasilnya 0,56. Itu X. Untuk Y 1/3/4 dikali 2/7. 1/3/4 jadikan dalam bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? 4 kamu kalikan 1 ditambah 3 itu adalah sebagai pembilang. Penyebutnya berapa? Tetap 4. Jadi hasilnya 7/4 dikalikan 2/7. 7-nya di sini bisa langsung dicoret ya karena dia sama atas bawah. Kemudian tinggal 2/4. Sederhanakan dari 1/2. Oke, sekarang sudah diketahui X-nya 0,56, Y-nya itu setengah. Nah, setengah itu berapa kalau dijadikan desimal? Ternyata hasilnya adalah 0,5. Berarti yang lebih besar mana? Yang lebih besar adalah X dibandingkan dengan Y. Kita pilih opsi yang ada. Berikutnya kita ke nomor 21 ya. Di nomor 21 kamu ketemu sama perpangkatan di situ ya. Pertama diketahui 3 pangkat X dibagi 9 pangkat X sama dengan A. Kemudian ada juga 3/9 dalam kurung pangkat Y itu juga sama dengan A. Terus gimana hubungannya X dan Y? Coba kalian perhatikan, di situ angka-angkanya kan sama ya, 3, 9. Yang satunya juga ada 3 sama 9, yang beda apa? Pangkatnya saja. Oke, untuk bentuk yang pertama ini bisa kita tulis sebagai seperti ini ya, 3 pangkat X per 9 pangkat X sama dengan A. Nah, bentuk ini karena dia punya pangkat yang sama, boleh kalian tulis dalam bentuk 3/9 dalam kurung X. Itu sama aja. Sama dengan apa? A. Kemudian hubungkan sama yang persamaan yang kedua. Persamaan kedua ada 3/9 pangkat Y. Jadi intinya kan sama ya. A itu nilainya sama dengan yang ini, juga sama dengan yang ini. Jadi bisa kita simpulkan kalau 3/9 pangkat X itu juga sama dengan 3/9 pangkat Y. Kenapa seperti itu? Balik lagi, karena mereka sama-sama dengan A. Kalau sudah seperti ini gimana? Angkanya kan sama, cuma pangkatnya aja beda variabel. Tapi kalau mau dijadikan angka, harusnya juga pasti sama. Jadi nilai X itu pasti sama dengan nilai Y. Jawabannya ada di opsi yang C. Berikutnya, kita ke nomor 23. Nomor 23 ada 2 persamaan. Yang pertama seper X pangkat 3 per Y pangkat 3 sama dengan 8. Yang kedua seper Y pangkat 3 plus X pangkat 3 sama dengan 27. X Y-nya itu lebih besar dari 0. Berarti X sama Y adalah bilang positif. Nah, kalian disuruh mencari hubungan X dan Y dari 2 persamaan ini. Karena di situ ada pecahan. Ingat ya, kalau ada persamaan bentuknya salah satunya pecahan, yang lain enggak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita samakan penyebut gitu. Satu-satu dulu. Yang pertama, kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya adalah X pangkat 3 seperti ini. Kemudian yang bawah berarti penyebutnya sama-sama Y pangkat 3 ya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kalau udah jadi pecahan seperti itu, kita tinggal kali silang aja. Dikali silang, hasilnya adalah 1 ditambah X pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan 8 X pangkat 3. Jadi 8 dikalikan yang bawah ini ya, karena kali silang. Yang kedua juga sama seperti itu. Hasilnya adalah 1 plus X pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan 27 Y pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan apakah ada yang sama? Ternyata ada. Di sini sama-sama punya nilai 1 plus X pangkat 3 Y pangkat 3. Ini tuh sama.
Jadi sama kayak nomor 21 tadi ya. Nah, kalau sama seperti ini boleh kalian gabung persamaannya gitu. Jadi 1 plus X pangkat 3 Y pangkat 3 nya nggak usah ditulis, langsung aja tulis 8X pangkat 3 itu sama dengan 27 Y pangkat 3. Seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini gimana? Kita perhatikan pangkatnya. Di situ pangkatnya sama-sama pangkat 3 kan ya. Untuk menghilangkan pangkatnya berarti harus kita akarkan pangkat 3 masing-masing. Kebetulan yang nilai yang nempel di variabel X sama nilai yang nempel di variabel Y itu sama-sama hasil perpangkatan 3. Berarti bisa kita cari akar pangkat 3-nya 8, akar pangkat 3-nya adalah 2. 27, akar pangkat 3-nya adalah 3. Kemudian kalau X pangkat 3 berarti tinggal X saja. Kemudian kalau Y pangkat 3 tinggal Y. Dari situ kita cari jumlahnya. Di opsi kita lihat di situ opsinya semua menyatakan X sama dengan bla bla bla. Jadi jadikan dalam bentuk X sama dengan berapa kalinya Y. Kalau di sini 2X sama dengan 3Y, maka X itu sama dengan 3/2Y. Tapi di opsi nggak ada ya, adanya dalam bentuk koma. Ya udah 3/2-nya kamu hitung. Hasilnya berapa? 1,5. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Soal berikutnya ya, kita masuk soal cerita nomor 24. Kita baca dulu soalnya. Dari persediaan 6 ton beras, seorang pedagang hanya bisa menjual 80% dari persediaannya. Bila harga beli berasnya per kilo itu adalah 10.000, berapakah harga jual beras per kilogram agar ia dapat mendapat untung 20%? Tulis dulu yang diketahui ya. Kalau soal cerita, kalian harus baca dari awal sampai akhir, jangan pertanyaannya aja. Karena semua yang diketahui di soal itu pasti ada gunanya. Gitu. Yang pertama, 6 ton beras. 6 ton beras itu adalah total beras yang dibeli. Jadi belinya utuh 6 ton. Kemudian harga belinya per kilogramnya adalah 10.000. Jadi 6 ton itu per kilogramnya itu 10.000. 6 ton kita bisa langsung konversi aja ke dalam kilogram. 1 ton itu 1000 kilo. Jadi kalau 6 ton berapa? 6.000 kilogram. Selanjutnya, ternyata yang terjual itu cuma 80%. Jadi yang terjual itu maksudnya 80% dari apa? Ya pasti 80% dari berasnya gitu. Jadi 80% dari 6 ton itu yang terjual. Kemudian kalau misalnya pedagang itu tetap mau dapat untung 20% dari hasil jualannya, ketika yang terjual cuma 80%, mereka harus menjualnya berapa rupiah per kilogram. Jadi yang ditanyakan adalah harga jual per kilo. Oke. Yang pertama kita tentukan dulu harga jual total ya. Harga jual total ketika semua berasnya itu laku. Gimana caranya? Tadi kan maunya dapat dapat untung 20% kan ya. Nah, untung itu kan pasti ditambahkan ke harga beli awal. Anggap aja harga beli itu 100%. Jadi kalau kita tambahkan untung 100% ditambah 20%, hasilnya 120%. Karena yang saya hitung adalah harga jual total, maka harus saya kalikan dengan dengan harga beli total. Harga beli totalnya berapa? Tadi kamu beli berasnya berapa? 6.000 kilo. 1 kilonya berapa? 10.000. Jadi total yang dibeli berapa? Ya 6.000 dikalikan 10.000. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan 120%. Maka akan diketahui harga jual totalnya ketika semua beras itu dijual 72.000. Itu ekspektasinya ya. Jadi pengennya itu tetap dapat 20%. Kan yang dibeli pasti utuh 6.000 kg. Selanjutnya kita hitung harga jual per kilonya. Oke. Untuk menghitung harga jual per kilo, nama aja per kilo ya, berarti kan harus dibagi berapa yang terjual gitu. Tadi kan yang terjual cuma 80%. 80% dari berapa? Dari 6.000 atau dari total beras yang dibeli seperti itu. Jadi harga jual totalnya adalah 72 juta dibagi 80% dikalikan 6.000 gitu. Hasilnya berapa? Ternyata 15.000. Jadi ketika yang dijual itu cuma 80% dari total, si penjualnya tetap dapat untung 20% dari keseluruhan harga beli. Jadi kamu bisa memilih opsi yang B. Lanjut, kita akan nomor 25. Di nomor 25 juga masih soal cerita ya. Di situ ceritanya ada 15 nelayan mau nyewa kapal, harga sewanya itu Rp1. Jadi bisa kita tulis kalau total sewa untuk 15 nelayan untuk satu kapal itu adalah X gitu. Selanjutnya harga sewa tersebut akan dibagi rata kepada 15 nelayan tersebut.
mau dibagi rata, berarti per nelayannya dapat berapa bayarnya? Ya berarti X dibagi 15. Itu untuk harga sewa per nelayan. Selanjutnya kemudian timah nelayan membatalkan keikutsertaannya menyewa kapal. Jadi ternyata ada 5 orang yang batal. Kalau ada 5 orang yang batal, yang bayar berarti sisanya aja ya. Berarti yang bayar cuma ada 10 nelayan gitu. Jadi awalnya 15 itu harganya X. Kemudian ketika ketika ada 5 orang yang batal, ternyata yang bayar, berarti sisanya adalah 10 orang saja yang bayar. Nah, berarti harga sewa per nelayannya untuk 10 nelayan itu berapa? Untuk harga total sewa kapalnya kan tetap ya X. Yang berubah adalah harga sewa per nelayan aja gitu. Jadi sewa nelayan untuk 10 orang berarti X per 10. Yang ditanyakan adalah kenaikan harga sewa setiap nelayannya berapa. Tadi kan kamu sudah ngitung harga sewa nelayan ketika harga sewa kapal bagi setiap nelayan. Kalau nelayannya ada 15 itu X per 5. Kalau tinggal 10 orang berarti X per 10. Jadi kenaikannya berapa? Kenaikan berarti tinggal kamu hitung selisihnya aja gitu. Yang lebih besar itu pasti yang ketika yang menyewa itu 10 orang saja gitu kan, dibaginya semakin sedikit kan ya. Jadi kita hitung X per 10 dikurangi X per 15. Hasilnya nanti adalah X per 30. Jadi jawaban yang benar itu ada di opsi yang C. Lanjut ya. Lanjut kita ke nomor 26. Nomor 26 ada sebatang kawat yang cukup untuk membuat 3 kerangka persegi dengan panjang sisi 40 cm. Jadi ada persegi awalnya. Jadi ada kawat. Si kawat itu panjangnya bisa dibuat 3 kerangka persegi. Kerangka berarti artinya hubungannya dengan panjang. Berarti bisa kita samakan dengan keliling. Jadi kalau 3 kerangka persegi artinya 3 keliling dari persegi. Seperti itu. Itu awalnya. Jika kawat itu mau dibuat kerangka segitiga sama sisi yang punya panjang sisi 16 cm, maka banyak kerangka segitiga yang dapat dibuat itu berapa? Gampang ya, jadi tinggal bagi aja. Total kawatnya dibagi dengan mau dibikin apa tadi? Segitiga, berarti kamu cari keliling dari segitiga atau panjang kerangka dari segitiga. Masukkan persamaannya. Tadi 3 kali kerangka persegi atau 3 kali keliling persegi. Dibagi keliling dari segitiga. 3 dikalikan 4 kali sisi ya, soalnya kan persegi, berarti ngitung kelilingnya tinggal 4 kali sisi aja. 4 kali 40 dibagi 3 kali 16. 3 kali 16 itu adalah 1 kerangka atau 1 keliling dari segitiga sama sisi. Dihitung nanti hasilnya adalah 10. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Berikutnya ya, nomor 29, masih soal cerita juga. 29. Harga 3 buah roti A dan 5 buah roti B adalah 48.350. Sedangkan harga 4 buah roti A dan 1 buah roti B itu 29.050. Berapa satu lusin roti A itu harganya berapa? Udah jelas kalau soal kayak gini tuh kita pasti pakai eliminasi atau enggak substitusi ya. Jadi bikin persamaan matematikanya dulu. Di situ sudah jelas pembedanya, ada roti A sama roti B. Jadi kamu ambil aja variabel A sama variabel B. 3A plus 5B sama dengan 48.350. 4A plus B sama dengan 29.050. Yang ditanyakan tadi adalah 1 lusin A. Berarti kamu harus tahu dulu A itu harganya satunya berapa. 1 lusin berapa? 12. Berarti nanti harga A kamu kalikan dengan 12. Karena kita mau mencari nilai A berapa, berarti yang harus hilang adalah B ya. Karena di sini 5B, yang kedua adalah B, berarti persamaan yang kedua kita kalikan 5. Kita kalikan 5 hasilnya seperti ini. Untuk yang persamaan pertama itu tetap ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita eliminasi yang B, berarti 5B nya hilang. 3A dikurangi 20A, harusnya kan negatif ya. 48, 350 kurangi 145, 250 juga harusnya negatif. Tapi nggak perlu kamu tulis karena sama-sama ruasnya, kedua ruas itu sama-sama punya nilai negatif. Jadi nanti ya pada akhirnya hilang juga. Jadi daripada bingung nggak usah ditulis. Jadi hasilnya 17A sama dengan 96.900. Berarti A berapa? 96.900 dibagi 17 hasilnya 57. Sorry, 5.700. Jadi nilai 1 lusinnya atau harga 1 lusinnya berapa? Tinggal kamu kalikan 12. 12 kali 7.500. Hasilnya adalah 68.400. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 30.
30 ya. Nomor 30, luas permukaan bola yang punya volume sebesar 9/2 pi X pangkat 3 itu adalah berapa? Oke, yang ditanyakan luas permukaannya, tapi di situ yang diketahui cuma volumenya aja. Terus gimana hitung luas permukaannya? Untuk menghitung luas permukaan kita butuh nilai apa sih? Luas permukaan bola kan 4pi R kuadrat. Jadi kamu butuh nilai jari-jari. Kan pi-nya sudah tahu ya. Jadi kita fokus nyari jari-jarinya. Dari apa? Dari nilai yang diketahui. Tadi yang diketahui adalah volume. Nah, volume kita jelasin dulu rumusnya apa. Volume itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 untuk bola seperti ini. Nilainya berapa tadi? Diketahui 9/2 pi X pangkat 3. Tadi mau cari apa? R ya. Berarti kalian harus nyari R dalam bentuk bla 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 seperti ini. Karena pi-nya sama-sama punya pi, jadi pi nggak usah dihitung, langsung aja coret. Jadi R pangkat 3 sama dengan berapa? 9/2 pi X pangkat 3 kamu bagi dengan 4/3. Kalau dibagi dan pembaginya itu adalah pecahan, berarti bentuknya kita balik ya. Kita balik jadinya perkalian seperti ini. 9/2 dikalikan 3/4 dikali X pangkat 3. Langsung kalikan aja ya. 9 kali 3 27. 2 kali 4 8. X pangkat 3. Itu R pangkat 3. Tapi yang kita cari apa? R saja. Berarti harus kita akarkan pangkat 3. Berarti 27/8 X pangkat 3, hasilnya 3/2 X. Selanjutnya kita masuk ke rumus luas permukaan bola. Tadi kita bilang luas permukaan bola adalah 4pi R pangkat 3. Jadi tinggal mengganti R-nya ke sini. 4pi R pangkat 3, 4pi R pangkat 2. 4pi dikalikan R-nya tadi 3/2 X pangkat 2. Dalam kurung. Tapi dalam kurung. Kalau dalam kurung berarti semua yang ada di dalam kurung itu harus kamu pangkatkan. Ya, atas, bawah, sama X-nya juga. Hasilnya berapa? 9/4 X pangkat 2. Berikutnya bisa kita coret 4-nya ya di situ. Jadi hasilnya tinggal 9pi X pangkat 2 cm kuadrat. Itu adalah jawabannya. Luas permukaan dari bola.